Shalom, semangat bagi kita semua. Kembali kita akan membaca firman Tuhan sebagai renungan pagi kita tertulis di Markus pasal 13 ayat 11. Namun sebelumnya kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa atas kebaikan Tuhan bagi kami. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengajari kami melalui Roh Kudus-Mu yang sudah Tuhan curahkan bagi kami. Supaya kami memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di Markus pasal 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Jika ingin naik kelas, tentu harus lebih dahulu mengikuti ujian. Jika ingin memiliki sesuatu, tentu kita harus terlebih dahulu kerja keras untuk memperolehnya. Jika ingin masuk surga, setialah dalam pencobaan, hingga imanmu memenangkanmu. Semakin tinggi cita-cita seseorang, maka perjuangan untuk mencapainya juga akan semakin besar. Sehingga jika surga yang menjadi tujuan hidup kita, maka untuk mendapatkan surga itu kita harus mengalami berbagai tantangan dan berbagai ujian iman. Sebab hanya orang-orang yang terujilah yang layak masuk surga. Nah, ujian hidup yang akan kita hadapi dan yang dihadapi oleh seluruh pengikut Yesus akan semakin berat dan semakin sulit. Sebab pada akhir zaman dikatakan akan terjadi perang. Akan terjadi gempa bumi, akan terjadi kelaparan, akan terjadi perselisihan, fitnah, membenci, dan menyiksa. Bahkan dalam keluarga pun bisa terjadi konflik antar anggota keluarga. Hingga di Matius pasal 24 ayat 9 dikatakan, saya baca untuk saudara. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Artinya para pengikut Yesus akan dibenci oleh mereka yang tidak mengenal Kristus. Padahal siapapun itu, tidak ada seorang pun yang ingin dibenci dan dikucilkan. Tidak ada seorang pun yang ingin dimusuhi. Itu sebabnya biasanya orang mau melakukan apa saja, bahkan rela untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Dan melakukan hal yang tidak dia sukai demi untuk menyenangkan orang. Demi untuk supaya tidak dibenci. Tetapi ingatlah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah dimusuhi, ataukah dikucilkan, disiksa maupun dikhianati, apapun penderitaan yang mendera kita, tetaplah setia untuk menjalankan kehendak Tuhan. Dan jangan jadi serupa dengan dunia ini. Wartakanlah berita Injil, tidak perlu takut. Sebab Tuhan yang akan menuntun kita dalam berucap dan berkata-kata, dikatakan di sini. Yesus akan memberikan jalan keluar bagi setiap tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Dikatakan dalam ayat renungan ini, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Maksudnya bahwa nama Yesus tidak hanya menjanjikan damai sejahtera dan sukacita bagi kita, tetapi juga akan membuat kita dibenci dan harus memikul salib seperti yang sudah Yesus Kristus pesankan bagi kita, bagi setiap pengikut Tuhan. Bahkan harus mempertaruhkan nyawa karena iman kepada Yesus. Anak-anak Tuhan,
akan disaring. Anak-anak Tuhan akan diuji. Anak-anak Tuhan akan dimurnikan. Karena itu kita harus belajar sepenuhnya untuk berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga walaupun kita harus mengalami banyak tantangan, tetapi dalam waktu yang bersamaan dikatakan di sini Roh Kudus akan dicurahkan untuk menyertai, menguatkan dan mematangkan kita. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b dikatakan, saya baca untuk saudara, kuasa Roh Kudus jauh lebih besar dan lebih kuat daripada segala kuasa yang ada di dunia ini. Karena itu, kita mulai hari ini, marilah kita mengandalkan kuasa Roh Kudus dan berjalan dalam pimpinan Roh. Yesus akan menguatkan semua orang yang menderita bagi namanya. Dan Yesus sudah memberikan jaminan melalui janjinya kepada setiap orang yang setia kepada Dia. Dalam Matius pasal 28 ayat 20 bagian akhir atau bagian B dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami yang sudah menebus kami melalui darah anak-Mu Yesus Kristus sehingga kami memiliki kehidupan baru. Ajarilah kami Tuhan untuk memberitakan keselamatan yang telah Engkau berikan. Bukalah hati kami supaya kasih karunia-Mu berdiam dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bergegas membawa firman-Mu ini kepada saudara-saudara kami, menawarkan kehidupan kekal dengan cara yang bisa diterima. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Selamatkan seluruh keluarga kami, selamatkan orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Dengan kasih karunia keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Tetaplah hidup di dalam Tuhan, tetap bersemangat dan tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita hingga akhir zaman. Amin. Salut.